buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Untung makan padang yang nggak nyedot. Jadi saya tetap makan dari itu. Saya bisa makan padang tuh cepat sini turun. Cuma saja makan padang. Daripada aneh ya. Siapa? Ini direktur publisitas. Kebayang Pak, Gimana Pak? baik Pak, terima kasih Pak. Bagus ya Pak. Jadi mungkin ini Bapak sudah kami dari Dinas Iya. ini Saya pernah ketemu waktu itu kita waktu rapat di Komisi 2 Komisi daerah kasus Kemayoran yang itu yang Oceana macam-macam. itu dikerjain habis Pak. Tapi untungnya kita akhirnya ya ini Pak fight. Saya buka pengumuman di koran bahwa karena kan kita yang disalahkan jadinya kan jadi bikin legal opinion di Kompas. Nah habis itu baru akhirnya pemeriksa itu balik memeriksa mereka. Akhirnya Kemudian saya panja aset negara. betul sama dulu Pak Ganjar juga. Jadi kita diskusi juga. Ini kita yang dikerjain, kalau dia punya etiket baik, mereka bayar dulu utang ke kita, nggak beli sahamnya Oceana Development kan gitu. Tapi akhirnya ya
politik lah. Akhirnya ini juga. Tapi untungnya Pak dibayar ke kita. Jadi akhirnya kita sudah clear Pak. kewajiban kita ke BTN, ke Bukopin itu kita bisa lunasi. Kalau enggak, ya kasihan senior-senior saya Pak yang sebenarnya ya dulu kan proyek itu dipaksa sudah investasi kan gitu, harusnya bayar ke kita Pak. Memang dulu menurut saya sih ada konsep yang salah. Ya. Ketika kita membangun tsunami itu salah. Kasus itu ada yang di Kalibata. Iya. Dulu kan 145 juta. 144. Nah, 44 ya. Banyak sekali orang yang Akhirnya. beli 100 unit. Betul. Kita lihatnya yang di Ben Hill segala macam. Pakai nama pegawainya ada perkara kan. Pegawainya sekarang pintar juga karena namanya dikuasai itu sekado sama kita ya. Biarin lu rasain lu. Betul. Oh, ada sama. Dan sekarang udah sampai 450 500 juta loh Kalibata. Iya, iya, betul. Yang kita subsidikan lahan, Pak. Iya, iya. Ya itu ngapain kita, saya bilang nggak bisa. Jakarta tuh nggak boleh ada rusunawa. Ya ada rusunawa. Rusunawa aja masih dipermainkan. Coba kita periksa rusunawa semua. Apakah masih yang nama yang sama? Jadi pejabat kita ini kaya raya Pak. Kalau dia jual 5 juta, 10 juta, 1000, 2000 unit apa hitungnya duitnya? Iya. Nah itu yang kita lagi babat sekarang. Belum lagi nyewa-nyewain. Nah saya lagi buat peraturan. Kalau Anda mau sewa, tentu ada persyaratan kan. Saya danakan 4 juta sampai 5 juta, boleh. Tidak boleh di over, tidak boleh diwariskan di luar pasangan dan anak menantu. Cucu nggak boleh. Oh, anak menantu. Cucunya gimana? Anak menantu dari anak menantumu boleh. Jadi dia satu generasi semua satu garis. Nah kalau tidak nggak bisa. Sehingga kalau dia ekonomi dia makin baik, kalau kebetulan nasibnya baik Pak ya, dia kerja Jakarta jadi baik. Mungkin nggak anak menantunya mau tinggal di rusun lagi? Nggak mungkin. Sehingga dia akan pergi. Ini bisa untuk orang yang belum beruntung. Tapi kalau yang sekarang tidak, kita membuat gap kayak miskin itu terlalu lebar jauhnya. Dia tinggal di rumah susun, dia berhasil. Ini rumah susun dia sewain, tambahan penghasilan dia Pak, nggak bisa. Ini terjadi ke orang lain. Nah, terus KTP-nya mesti di situ juga Pak. Dan dia harus didebit lewat bank. Saya minta setahun dari kerja. Saya udah 20 bulan ini di sini kemarin minggu dari kerja. Saya masuk program pertama itu beresin rumah susun. Nah Bapak juga lihat, tahu nggak kenapa yang di Marunda itu terbengkalai? Saya datang, saya lihat kesimpulan saya sederhana. Kesimpulannya dulu kan KBN, kalau sampai lihat Nusantara, itu mau ekspansi Pak. Ada 500-an hektar itu. Itu bisa tampung 32.000 lebih karyawan. Jadi Pemda DKI ini pinter nih. Oknumnya ya. Semua yang namanya PU, Cipta Karya semua bangun di sini. Tujuannya apa? Pasti pegawai-pegawai itu butuh nyewa rusun. Logika kan itu kan. Saya proyek ini karena Krismon segala macam mundur, tidak jadi. Begitu tidak jadi, barangnya gimana? Kan harus yang miskin-miskin yang bongkar di sungai kan masih masuk. Mereka memilih tidak kasih masuk. Alasan nggak ada yang mau. Bagi dijarah lah semua ini. Jadi kan jarah-jarah aja. Kalau nanti ada anggaran Pemda DKI perbaiki sampai ini jadi. Saya tuh datang ke sana laporan ke saya nggak ada yang mau tinggal di rumah susun. Semua berantakan, pipa semua. Terus saya suruh CSR perbaiki. Kurang banyak Pak. Kurang banyak rumah susun. Sekarang belum Pak ya? Kayak sekarang rumah susun di Kemayoran. Harga pasaran berapa Pak? 300 juta ke atas Pak. Bapak coba beli ini, bisa beli nggak 200 juta? Nggak bisa. Apa kita mau bangun pakai lift? Dulu waktu baru diserahkan pada orang-orang ngaku yang di pinggiran sungai, dia jual berapa dalam pasaran yang kemarin Pak? Kita punya data, saya suruh orang tim 45 juta Pak. Lalu di wawancara 67 tahun, saya lupa nama itu sampel yang kasih saya. 67 tahun, itu dia wawancara. Kenapa dijual 45 juta? Dia jawabnya manusiawi Pak.
Saya dari lahir sampai 67 tahun itu tinggal pinggir sungai, tidak ada uang. Sekarang saya dapat rusun dari pemerintah, tidak ada uang. Ada yang mau ngambil hak alih sewa. Ya saya jual 45 juta, saya balik lagi ke sungai. Di sungai saya bisa bikin rumah bagus, mungkin saya bisa jualan voucher, mungkin bisa menikah lagi dengan 45 juta di pinggir sungai. Dan sungai kalau dibongkar pun ada uang kerohiman. Nah sama kayak sekarang di Kemayoran, Bapak ganti itu banyak tuh yang namanya pengelola Kemayoran. Ini gendengnya di negara ini. Orang dudukin tanah kita mana ada ganti sih? Saya tidak menggugat, Anda sudah untung. Nah kalau Anda ganti, semua orang jual beli Pak. Saya kenapa berani beli daerah terlarang? Karena kwitansi juga sah. Waktu pemerintah mau bongkar juga ada uang kerohiman, dihitung bangunannya permanen nggak permanen, tanah semua. Ini negeri gendeng, dari mana dasar hukumnya? Saya curiga banyak pejabat kita kuasai tanah girik. Termasuk beli barang itu kan. Kayak tanah girik garapan. Girik dari zaman Belanda, itu istilah dari zaman dulu tuh Pak. Itu betul tanah, yang paling jelas di Jogja lah. Masih banyak tanah sultan untuk garapan kan. Boleh nggak dia bayar, nggak bayar itu lo dibangun rumah. Lalu bilang nenek moyang saya dulu menggarap di sini. Lalu keluarin Hagendum yang nggak ada koordinatnya, itu yang dituntut gugat menang. Padahal tanah pokok agraria tahun 60 udah selesai Pak urusan begitu Pak. Sekarang apa yang terjadi? Girik ini semua yang disengketakan. Hakim kita juga gendeng. Karena ada PP pemerintah yang gendeng juga. Nah, saya nggak tahu presiden nggak ngerti masalah mungkin. Mau jadi presiden itu mesti pernah jadi bupati deh, jadi wali kota. Betul. Sama ada mau jadi panglima itu mesti pernah kodim kan. Koramil, kodim semua jadi jelas gitu. Anda nggak pernah tahu masalah di lapangan. Saya kan 2,5 tahun panja sengketa tanah juga Pak, BPN. Yang paling Gusti Allah itu adalah BPN Pak. Kalau dia keluarkan 2 sertifikat, mana yang benar? Ya ke pengadilan kan. Padahal dia keluarin dua-duanya gitu. Masa dia mutusin pengadilan kan gendeng ya orang. Itu tanah kita banyak banget Pak di seluruh Indonesia. Banyak. Nah jadi itu yang saya pikir Perumnas harus berani perjuangkan itu ke pusat. Masalah hak tanah seperti itu. Dan jangan lagi bangun namanya rusunami, nggak ada lagi. Tapi mungkin gini Pak, kami mencoba ini. Jadi kalau pusat kan maunya kan rusunami terus. Dari Menteri Perumahan juga sama, kalau kami DKI nggak ada lagi rusunami. Kami nggak mau. Jadi konsep kami sederhana, orang miskin selalu akan ada di ibu kota ini. Atau yang belum beruntung selalu ada. Yang kurang beruntung ada, yang tidak beruntung ada. Makanya Jakarta harus punya rumah susun yang disediakan untuk mereka. Ketika dia sudah beruntung dia keluar. Karena tanah terbatas. Singapura pun sakit kepala udah sekarang. Karena dia nggak punya, ya kita ngomong jujur lah kalau kita bisnis properti Pak ya. Kalau Bapak kaya, Bapak punya hotel, punya mall, Bapak mau jual putus atau sewain? Pertanyaan saya kepada Bapak. Kalau Bapak orang properti. Ya, kalau income-nya bagus disewakan kan gitu. Itu siapa mau? Karena tanah naik terus. Kecuali kita miskin. Mesti putar lagi baru jual. Kok kita kaya? DKI punya duit. Ngapain saya jual? Yang paling mahal kan tanah Pak, bukan bangunannya Pak. Itu yang terjadi. Kecuali kita mau main cepat. Ini sorry aja Perumnas kan. Saya bilang kayak Cengkareng, segala macam. Oh jadi masalah. Saya udah pernah bilang Taman Palem, yang Puri Mansion, yang dulu-dulu Pak ya. Udah pasti itu. Itu semua fasun-fasun belum kasih kami juga. Yang dikasihkan yang mana? Yang belum dibebasin. Aduh sama aja, mau pemerintah mau swasta sama gilanya. Bangun dulu, jual dulu. Yang nggak dibebasin itu yang fasun-fasun. Itu yang jalan. Waduh gila. Jadi saya ngomong jujur, Perumnas dulu itu sama kami Jakpro itu mirip Pak. Miripnya gimana cara mainnya? Saya orang keuangan lah. Trik-trik itu mah trik kampungan lah. Join. Ada join. Bagi hasil ya, keuntungannya ya. Waktu bangun dia jual ke PT dulu. Maklum dong, dia mau borong banyak nih, diskon nih. PT ini yang jual untung. Kita mah bagi pas-pasan aja Pak. PT ini untung. Tamrin City semua gitu Pak. Kami nggak mau bagi rugi aja tuh, gak usah banyak ribut. Kalau nggak mau, udah sekarang sisa berapa, udah tambah rugi, saya dapat berapa meter. Nah sekarang kita mau join di pengangsaan lagi,
join sama swasta. Mau bangun mall, bangun hotel segala macam. Oke, lu hitung aja. Tanah saya mesti nilai berapa, kamu ganti berapa. Ini kalau jadi hotel, berapa kamar, yang berapa hotel? Hotel punya kami. Itu kalau nggak itu nggak usah. Nggak usah deal bisnis, aku bangun sendiri. Sama kayak PD Pasar Jaya, nggak usah deal, kita bangun sendiri. Kamu juga mau dapatnya ngutang bank, sama saya nggak bisa ngutang bank. Saya juga konglomerat, saya punya bank. Saya juga punya bank, saya nggak ada lagi. Jadi kita tuh terlalu banyak lahannya dikemplang semesta. Jadi misi Perumnas menyediakan rumah murah untuk orang miskin nggak pernah kecapai sampai kita mati. Karena kita defisit. Jadi kelas menengah saja di Jakarta nggak bisa lagi dapat rumah di Jakarta. Anda bilang menyediakan subsidi ke kelas bawah dan dilepas ke pasar. Nah itu Pak yang salah. Dilepas ke pasar, dia bisa nggak lawan yang kelas menengah yang kalah sama yang papan atas? Dia makan. Jadi ibaratnya kalau bapak saya bilang, ikan besar makan ikan kecil itu Pak. Jadi kita tahan, bisa nggak bisa. Saya mau kendalikan rusun terpadu sewa, bukan sewa, retribusi aja Pak. Jadi mungkin kan kita udah 40 tahun Pak berkecimpung di sektor papan khususnya bagi masyarakat Manado. Jadi persis lah Pak Ahok mungkin sudah tahu sejarah-sejarah Perumnas. Kita masuk pada generasi di mana Perumnas sudah situasinya sudah berubah. Semua aset juga ada dijual-jual semua. Tapi kita melihat Kerjasamakan. bagaimanapun kan sektor papan, pemerintah kan harus hadir Pak dalam hal kebutuhan pokok. Kalau di pangan begitu diperhatiin, tapi kalau papan tidak diperhatikan kan makin lama kota-kota ini makin miskin, makin jauh, kan makin kubur dan sebagainya. Nah lalu kita lihat kembali bahwa praktek-praktek di semua negara itu National Housing Agency itu fully support oleh government kan itu. Nah ini yang sekarang kita berusaha mengkampen kembali bahwa bagaimanapun kalau seluruh seluruh penyediaan rumah dilepas oleh market mechanism, akibatnya mau dikasih subsidi KPR berapapun, harga tanah mahal, konstruksi mahal, ya mahal terus. Makanya saya bilang tidak bisa rumah itu disediakan dalam supply-nya itu ke market mechanism. Keberpihakan pemerintah bisa. Nah perlunya adanya safety valve atau kartu pengaman, yaitu bisanya bisa ditugaskan pada kami sehingga kami bisa mengontrol. Kalau HDB Singapura, Perumnas Singapura, dia bisa Pak melakukan sebenarnya kalau dia menyebutnya public housing. Jadi secondary-nya pun dia nggak bisa jual sembarangan gitu. Nah ini sebenarnya kita lebih dari 2 rumah. betul. Jadi orang itu dijaga dan diseleksi. Nah sehingga kemarin kami juga diskusi. Cuma sayangnya memang seharusnya Kementerian Teknis kami yang membantu, ini Kementerian Teknisnya sendiri jalan sendiri. Jadi saya akhirnya berdiskusi dengan Pak Dahlan Pak. Jadi dengan Pak Dahlan bagaimana solusinya? Ya, terus Pak Himawan, cobalah bagaimana membantu kota-kota yang kumuh ini ditata ulang. Nah jadi saya mau lapor ke Bapak. Memang sih Pak, pada prinsipnya praktek rusunami yang sekarang ini salah kaprah Pak. Karena apa? Konsep rusunami sekarang itu kan di-approach tidak ada di negara lain, konsep public housing itu dilepas ke private. Pasti akan terjadi seperti itu, diborong oleh spekulan, akhirnya disewakan lagi kan gitu, karena ada insentif. Tapi sebenarnya juga Pak, pemerintah itu baru memberikan insentif itu hanya pembebasan pajak PPh final. Nah, belum ada insentif yang lain, yang belum mau disediakan semuanya tanah dan sebagainya. Tanah pun akhirnya tidak jadi, karena tempat ganti pemerintahan, akhirnya program rusunami sebenarnya terhenti. Sebenarnya yang jalan itu anak muda, rusunaminya nggak ada. Jadi konsep rusunami itu adalah harus memang harga jualnya lebih murah, dan yang pembelinya itu orangnya juga harus dilakukan seleksi secara ketat, tidak boleh dilakukan jual beli, dan juga kalau menjual dikembalikan lagi kepada providernya lagi, maka subsidi tidak hilang kan itu dan sebagainya. Nah lalu dengan konsep itu Pak Dahlan mengasih tugas kami, inilah coba ini ada sebuah anggaran, namanya anggarannya BUMN Peduli Pak. Dia sediakan 150 anggaran BUMN Peduli itu diambil dari namanya CSR BUMN. Lalu diserahkan pada kami, coba bikin rumah susun murah yang tujuannya untuk memindahkan suatu kawasan kumuh, ditata ulang di tempat itu juga, gitu, supaya orang itu bisa tinggal, nanti orang tersebut apakah tanahnya yang miliknya dia atau apa dia dihargai dan sebagainya. Nah lalu yang sudah itu yang tidak mampu sama sekali silahkan bicara dengan DKI,
bangunkan rusunawa kan gitu. Jadi ada yang agak mampu di kepemilikan, yang tidak mampu sama sekali dikembangkan rusunawa. Saya sudah bicara dengan staf Bapak, Pak Jonathan gitu Pak. Ini konsep ini kan sebenarnya membantu bagaimana kawasan yang kumuh dan padat dimulai. Kalau satu pilot project ini bisa jalan, sebenarnya bisa memulai di proyek-proyek yang lain. Land bankingnya. Ya, nah kebetulan kami punya lahan 14,4 di Kebun Kosong Kemayoran. Lahan itu sebenarnya ini masih ini. Jadi lahan itu sebenarnya dulu pada taman Pak Siswono Mentera itu kita punya konsensi 30 hektar di sana. Sebagian sudah yang jadi palsu itu Pak di belakangnya ini. Nah, lalu 14,4 ini warganya ini sebagian belum dibebaskan. Nah, sebagian situasi padat. Udah rumah permanen loh. Yo banyak sih, tapi kumuh sekali Pak. Nah, kami ditugas kalau Pak Dalan gimana? Kebetulan kemarin kami juga dikasih 1,7 hektar yang saat ini kita bangun rencana 5 tower. Nah, 5 tower ini itu cuma berseberangan aja Pak, yang sebelah golfnya gitu, yang kalau Bapak turun dari sana sebelah yang orange itu 2, karena kita bangun lagi 2 tower. Nah, pindahkan aja deh yang dari 14 gitu. Nah, nanti yang 14 itu dikembangkan konsep ya di hunian terpadu, ada rusunawanya, ada rusunaminya. Nah, bahkan saya punya ide kan situ kan rusunawa Perumnas yang lama itu kan sudah tua sekali. Itu ditata ulang sehingga kalau ini bisa menjadi konsep kawasan kompleks public housing dan mungkin terbesar di Jakarta dan keberpihakan kepada rakyatnya harus dijaga. Saya sih setuju Pak, coba. Kita pasti dukung. Cuma pertanyaan saya sama seperti rusunawa Bapak kan. Ya. Bapak berani jamin kan tidak terjadi jual beli sampai hari ini? Rusunawa Bapak yang sudah ada. Jual beli terus. Maksud saya gini loh. Kadang-kadang gitu Pak ya. Ini saya pikiran saya soal penataan rumah Pak ya. Ya. Kita udah akan bantu untuk Japin pakai alamatnya di debit langsung. Kalau Perumnas nggak bisa lakukan untuk yang sewa saja, Anda nggak bisa lakukan ketika berbicara yang lebih besar. Kan Anda masih berbicara kan 14 hektar. Ya. Ini kan masih ada yang komersialnya, masih ada subsidinya kan. Kan masih seperti itu. Ini ada yang murah, jangan Pak, ini ada yang mahal. Jangan Pak. Ya, tidak. Pasti akan terjadi seperti itu. Ya. Nah, tanya Bapak Jonathan ini, kita udah, saya menyarankan mau pecat Pak Jonathan. Saya kalau Juni nggak beres, saya mau pecat, saya nggak peduli. Saya kalau pecat sekarang, saya nggak mau carikan lagi struktur, saya nggak mau carikan lagi. Saya staffkan aja udah, saya grounded sekarang Pak. Saya udah kesel, karena nggak bisa atasi. Nah sekarang konsep ini Pak, Perumnas konsepnya setuju, saya pernah bilang Pak Jonathan kan. Di Cina, di Beijing, mungkin lebih tahu dari saya. Itu menarik sekali gitu loh. Bahkan bukan tanah Bapak loh Pak. Ya. Itu tanahnya orang Ya. yang kumuh. Dia kasih 130%. Jadi ada berapa pola? Ada yang beli, ada yang pakai pola. Nah kalau Anda ukuran kamu 100, nanti saya udah bangun, saya kira-kira kasih Anda ya lebih kurang 130 meter persegi. Dapat sertifikat segala macam. Ya tanah dia berubah, ya tapi kan jadi strata title ya. Ya. Itu dia dilakukan seperti itu. Nah kalau rata-rata orang di tambah 130, kalau dia 2 lantai, paling kasarnya cuma jadi 3 lantai, 4 lantai. Jadi kita bangunkan 20 lantai, 30 lantai. Sisanya ya punya kita untuk dijual. Ini konsep penataan untuk yang kelas atas. Nah sekarang konsep yang Bapak lakukan itu, kami juga dorong Pertamina. Yang kayak kampung Beting, remaja semacam itu sama. Ini udah kumuh nih. Dia pemain yang tanah jual beli itu ya kita nggak bisa handle lah, itu urusan pusat itu. Dia bangunkan rusunawa tadi kasih ke mereka. Tapi yang terjadi nolak. Kenapa nolak? Sekarang kan saya nggak usah bayar. Nggak bayar sewa. Dan kita tahu tinggal namanya rusun ada namanya itu dong. Service charge IPL misalnya. Iuran apa tuh? Perawatan lingkungan apa pemeliharaan lingkungan itu? Tidak mau kenapa? Saya persoalan saya udah biasa jorok. Buang sampah juga kagak bayar, buang ke sungai. Nah orang-orang ini, nah kami nggak bantu Pak, kita nggak peduli. Kita sikat aja. Nah jadi kalau untuk kasus tanah Perumnas yang udah didudukin, kita bisa kirim surat, dibangunin. Nah saya nggak tahu Perumnas kebijakannya seperti apa. Apakah bisa tanah seperti itu
Dia tetap dikasih rumah. Ada ketentuannya Pak. Jadi Ada, karena ya? ada ketentuan, kita punya aturan karena pelunas kan bedanya dengan BUMN lain, tanah tuh buat BUMN itu aset, buat kita tuh inventory. Oh. Jadi kita tuh ya namanya persediaan kan, artinya boleh ya terpaksa kalau kita untuk demi kepentingan proyek ini berjalan ya kita bisa mengganti uang kerohiman ataupun katakanlah ternyata tanah yang ada dibebaskan oleh pelunas ini mungkin dulu penyerahannya juga sebagian belum dibebaskan. Jadi kadang-kadang ini yang mungkin, nah, tapi konsep kami sebenarnya bukan hanya cuma tanah pelunas Pak. Jadi kalau ini bisa, kita ingin membantu sama-sama bekerjasama dengan Pemprov DKI untuk mengatasi kawasan kumuh yang lain. Karena Pak Dahlan bilang, kalau ini bisa, kita akan galang lagi dana CSR BUMN lagi yang lain untuk mengatasi tadi. Jadi yang miskin sekali pakai rusunawa, yang punya ada kemampuannya bisa ke ownership. Karena tadi Bapak kan bilang di Kemayoran itu paling murah 300 juta. Nah kami konsepnya bahkan 50%. Jadi cuma memilih warga. Kami kan harus hati-hati Pak. Itulah kami minta support dari Pak Ahok, Pak Gubernur dengan ini aturannya supaya orang yang dipindahkan itu tepat sasaran. Lalu diikat dalam satu katakanlah komitmen tidak boleh dijual belikan ataupun kalau menjual itu harus dikembalikan lagi. Jadi dia nggak bisa menjual keluar kan? Itu Singapura melakukan itu Pak. Iya, jadi dia tidak kepemilikannya itu kalau mau jual nggak bisa ke orang lain. Cuma persoalannya itu Pak ya, itu bagus Pak. Persis kasus di Benhil. Ya. Kenapa saya kalau boleh dirubah tuh saya nggak suka ada rusunami lagi untuk kelas membantu orang. Kasus Benhil Pak. Ya. Dia pakai nama pegawainya Pak. Nah itu. Nah yang jadi masalah Bapak tidak punya orang untuk razia. Nah sekarang sama kasus seperti kami sekarang Rusunawa. Pusing Pak. Nama sama dia bayar. Tapi yang tinggal bukan dia. Ya. Dia nyewain. Kebetulan kami sudah mengidentifikasi warga yang di atas 14 itu ada 1.350 warga. Nah cuma kalau kami yang milih, karena ini ketentuannya kan mungkin angka ya penguasa daerah yang lebih tepat Pak. Artinya yang mungkin disusun nanti dalam tim verifikasi. Jadi warganya itu kita ingin adalah warga yang, karena ini perintah dari Pak Dahlan adalah tolong pindahkan deh satu kawasan kumuh sehingga bisa menjadi efek domino. Terus nanti ke Terus langsung lahannya dibongkar kan dipakai. Iya, dibongkar, dibangun lagi. Jadi orang tidak pindah jauh-jauh. Iya. Jadi bisa, nah tinggal dipilih. Nah yang milih jangan kamu deh, baiknya yang punya warga itu DKI. Kan, kalau wilayah saya kira Bapak lebih tahu tanah Bapak di mana. Kami sih dukung saja Pak. Ya. Karena terus terang kalau Bapak udah pilih, Ya. kan Bapak saya nggak bisa pilih juga kalau Bapak ngambilnya ada yang nantang kan nggak bisa. Ya. Ya itu mungkin dibentuk tim Pak. Ya kan, kalau backup kita bisa. Ya betul. Nah, cuma maksud saya kalau itu dilakukan, saya cuma dapat untungnya apa? Untungnya kawasan kumuh saya berkurang. Ya. Tapi secara prinsip keadilan Pak, Ya. enggak. Bapak percaya sama saya. Ya. Ini begitu Bapak jual nih Pak. Ya. Bapak jual 140, sekarang pasarannya bisa 200-300. Langsung serah terima sudah 300. Ya. Itu yang saya, itu sih memang haknya Perumnas dan BUMN ya, Ya. haknya mereka. Coba kalau menurut saya itu nggak adil. Nah. Karena ada sekelompok kelas menengah ini Ya. yang udah nggak bisa beli, dia akan makan ke bawah. Ya. Nah jadi itu kalau konsep semua tinggal di dalam kota betul. Ya. Nah tapi ternyata yang beli di dalam Jakarta ini rata-rata itu pendatang Pak, yang mampu beli Pak, properti Pak. Ya. Ini kalau orang yang biasa tuh dia udah belinya jauh-jauh tuh, itu yang buat macet. Yang di tengah kota ini Pak, enggak. Betul. Nah itu yang tangguh, Bapak pakai lift gak itunya? Nah, ini Pak kita sekarang sudah jadi Pak. Pakai lift, Bapak mau jualnya setengah harga. Wah, Iya. cuma selesai Pak. Nah, jadi sebenarnya kami sih jual kalau di tempat lain kan ini program istilahnya program berjualan RT RW lah. Jadi Pak Dahlan ngasih anggaran subsidinya Pak kan gitu. Jadi harganya sebenarnya kami hitung sih semua di atas 200, hampir 300. Namun karena separuhnya ditanggung oleh BUMN, semua Pak Dahlan mensyaratkan kalau memindahkan warga miskin. Nah, jadi warga yang mana? Ya kami mulai dari kebun kosong. Nanti setelah itu kebun kosong. Udah sosialisasi dengan kebun kosong Pak. Sekarang kita ke sementara ini baru mungkin
Gimana? SOP Pak. Enggak, udah dengan warga sudah lakukan. Karena gini Pak, kalau Bapak sosialisasi pun udah masalah satu. Itu yang kita hati-hati juga Pak. Yang kedua, dia dibagikan, kalau ini nggak langsung bongkar, Ya, lagi. itu dia dapat, ini dia sewain. Ya, Nah yang jadi paling pusing itu kalau belum ketemu mereka ngomong, ya, dorongnya gimana? Terus kalau mereka dapatin yang harga 140 juta ini, ya, kalau dia nilainya lebih rendah dari itu, ya. dan dia masih ada IPL, IPL-nya berapa per meternya? 5.000-an per meter ya gitu. Nah, bayangin Pak, kami itu 5.000 per bulan Pak. Bapak kebayang nggak nih Pak? Ya, ya. 5.000 per bulan. Jadi strateginya gini Pak, ada 20% yang kami maintain untuk komersial, untuk disewakan, seperti untuk supermarket. Nah, yang nantinya bisa mengcross subsidi. Nggak, begitu Bapak cas dia IP 5.000 per meter, dia nggak ada yang mau. Dia nggak ada yang mau. Kan Bapak kan minta saya untuk ngatasi ini supaya gusur mereka. Saya siap. Ya, Saya siap gusur. ya, Saya bisa gusur mereka, kirimin surat bahwa ini mesti saya bongkar semua. Bisa. Nah, persoalannya itu pertanyaan saya nggak bisa jawab. Ketika masyarakat tanya, Pak, kalau Bapak kasih saya 30, ini rata-rata ukuran berapa? 30, 1 ruang bedroom. Umum rata-rata 30 sekarang. Iya, Ya, kalau yang 5.000, berarti 150.000 Ya, per bulan. Nah, ini kan kasih ke dia nih. Ini kan masih mirip Pak sama kita Pak. Itu juga mirip kan, sehari 5.000 gitu. Nah, berarti dia harus bayar 150.000 di luar listriknya dia segala macam. Ya. Dia kira-kira hampir 400-500. Di sini kan listrik kadang nyolong, air juga nyolong. Ya. Nah, di Bapak airnya berapa per kubik? Mungkin pasti di atas 5.000, Bapak nggak boleh subsidi saya kira. Nah, dia mereka bayar sendiri. Ya, pasti lebih tinggi. Sembarang 6.000 Nah, nggak mungkin subsidi. Dapat PAM pasti. Nah, kalau kali masih subsidi 5.000. Nggak apa-apa, saya mau tahu posisi ini dulu Pak. Saya yakin hampir semua yang dapat hak rusun Bapak begitu mewah Pak. Kita taruhan di sini lah Pak. Taruhan berapa duit? Over ali semua. Dan kemungkinan mereka dapat juga kembali lagi ke daerah, nempatin daerah kumuh lagi. Itu yang seperti teori yang Bapak-Bapak 67 tahun. Ya, ya, ya. Nah sekarang saya dapat 150 juta. Orang mau beli 300. Ya. Kalau udah pakai lift Pak, Bapak mau jual 300 juta, merem Pak. Betul Pak. Sebenarnya sih kalau kami kan konser gitu banyak Pak. Ada yang. Karena kan modalnya 300 kira-kira. Kalau kita kali 10 juta, ya 300 juta. Tapi kan kami sebenarnya BUMN Perumnas ini kan dari dulu Pak. Sebenarnya hanya 15 tahun terakhir lah peran kita berubah. Di mana-mana public housing provider itu seperti Perumnas atau Singapura punya SDB, harga semua jual, market price-nya semua 50% di market price. Bener Pak. Beda dengan Singapura di mana tahu nggak Pak? Ya. Ketika Anda menjual ini, Anda di penjara. Nah itu kita tetapkan seperti itu Pak. Sekarang makanya saya bilang, kalau Bapak mau tes, mohon maaf ya, saya orangnya suka berdebat aja. Bapak penjarakan dulu orang yang sewain haknya yang sekarang rusun Bapak deh. Kasih saya contoh, saya percaya. Saya aja sakit kepala. Bapak ngerti ya sekarang Pak? Ya, ya. Jangan kan ngomong jual ratusan juta. Rusun Nawa Anda deh. Yang pada umumnya sekarang. Saya datang, kalau nggak percaya saya datang besok saya ketemu Bapak. Saya minta list yang sewa. Periksa yang tinggal di sana. Masih sama nggak sama nama yang kontrak? Kalau udah berubah, Bapak bisa berani usir mereka nggak, penjarain nggak? Kita lagi tertipkan di administrasi. Makanya, kalau itu nggak jalan Pak, saya aja udah sampai mau, saya udah Bapak tuh nggak tanya tanya. Saya mengajak orang perumahan di lapangan Marunda Pak, betul ngajak Bapak? Duel 1 lawan 1. Kok jangan tinju 1 lawan 1? Aku udah nggak pikir wagub, kok jangan tinju, aku bilang sama ajudan semua, peluru isi full semua. Kalau dia mau main keroyokan, minimal saya matiin 10 sebelum saya mati 1. Udah kayak gitu aja tahun lalu Pak. Sampai tahun ini masih aku dikerjain. Saya mau jalan masuk. Ini udah kasih tempo, sampai Juni udah nggak beres. Juli saya mau pasukan ke tembak tempat kau mau lawan. Aku udah kayak begitu Pak.
Nah pertanyaan saya, direksi BUMD, Perumnas, kamu berani mati nggak demi ini? Saya berani mati saja mempertahankan Rusunawa untuk orang miskin. Kehilangan jabatan, masuk penjara apapun saya sudah siap. Ini aja saya masih ragu-ragu anak buahnya nurut. Makanya kemarin Rapim saya sudah putuskan, saya mau staffkan aja semua. Aku kirim ke Pulau Seribu dia Satpol PP. Aku udah gak peduli. Lu mau berantem, mau bakar ibu kota, aku udah siapin bensin, siapin Zippo. Lu mau nyerbu aja bawa senjata. Saya sampai gitu aja Pak, masih mainin saya di bawah. Oke, saya ngomong jujur aja, ini gusur orang nih Pak. Kalau saya cuma bantu gusur buat Bapak dapat bisnis lagi di sini Pak. Gak apa-apa, sama-sama pemerintah kok. Tapi rasa itu bukan prioritas saya sekarang Pak. Prioritas saya itu tahu di mana Pak? Saya mau bebaskan semua jalan inspeksi sungai. Karena itu ada hubungan dengan normalisasi sungai dan menambah rasio jalan. Jadi untuk yang bisnis-bisnis seperti ini, saya belum mau tas dulu. Karena saya nggak yakin ini semua. Saya nggak mau nolong orang tambah kaya Pak. Sekarang tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Kalau Bapak mau minta izin semua, gimana izin? Oh saya kasih. Saya kasih Pak. Kalau KRB mau berapa, nggak usah denda lagi Pak. Selama jalannya menunjang. Tapi nanti kita mau dorong dengan LRT seperti Singapura kan, saya kasih Pak. Tapi kalau untuk bebasin ini dengan pola kirim ke mereka, saya nggak yakin berhasil. Tapi kan mungkin gini Pak, kalau selamanya begitu, artinya kan seperti halnya juga Bulog ditugaskan dalam raskin. Nggak apa-apa Pak, maksudnya saya bilang. Juga, tugasnya bagaimana agar menyediakan rumah murah. Makanya saya bilang kalau Bapak mau, itu yang mau kita lakukan Pak Jonathan. Ini tidak boleh dijual. Bapak sewain. Jadi di full Bapak sewain. Itu saya bilang mesti ngomong sama menteri, Anda punya visi enggak? Nah, maksudnya Anda sewain apartemen sederhana, ini apartemen sederhana nih ngomong sewanya. Harga kos. Dan kenapa orang-orang kelas menengah nggak bisa sewa apartemen di tengah kota? Minimal 6 bulan bayar. Pakai jaminan-jaminan lagi. Nggak cukup duit saya. Kenapa saya juga nggak mau kos? Kalau saya punya keluarga kecil, punya balita, saya kos bagaimana? Di sebelah ada cowok yang ganteng, gue deg-degan istri gue di satu kos satu kamar. Ada cewek lebih cantik, istri gue deg-degan sama saya pas saya pulang. Kasarnya begitulah. Pembantu saya nggak mungkin satu kamar. Saya kalau sewa pavilion mahal. Nah, coba kalau ada apartemen 30 meter persegi, satu kamar bisa tidur di luar nih. Harga kos dan di debit bulanan. Debit bulanan bank. Kenapa dikontrol dari bank? Kita minta orang jaminan, oke. Dia nggak ada duit kalau jaminan 3 bulan. Kok debit dari bank? Uang servis, sewa, semua dari bank. Bapak tahu sistem bank itu paling bagus di kita. 3 bulan auto debit dari rekening Bapak. Kalau tidak ada uang, Bapak tuh blacklist di seluruh Indonesia. Nggak bisa buka rekening. Maka itu yang saya mau melakukan sekarang. Semua namanya pasar rakyat, semua itu harus debit dari bank. Anda nggak berani. Kalau ada sekali sudah nggak ada uang, gimana kalau saya pensiunan nggak ada uang? Veteran, orang tua, janda, miskin, nggak ada uang, nggak mampu bayar. Saya kirim uang Pak, saya yang bayarin Pak. Gampang, saya over debit, saya bayarin. Udah berapa yang rumah susun yang kayak pahlawan apa yang? Tiap bulan kita kasih berapa ya? 1,5 juta Pak ya? Tiap bulan, dia nggak bisa pakai bank, gue suruh staff anterin. Gue kasih duit, supaya kamu bisa bayar sewa. Nggak ada gratis. Rusun saya tidak gratis, harus bayar 150.000 tiap bulan. Uangnya dari mana? Gue kasih 1,5 juta. Uang pocket. Nggak apa-apa. Ini jelas aturan mainnya Pak. Jadi harusnya kalau menurut saya kondisi, kan kami kan lagi mau menggabungkan kantor-kantor juga kan. Kita mau Kuningan ini mau bangun 40 lantai Pak. Jadi kita mau bangun apartemen harga kos. Tapi yang dapat ini siapa? Nah, kita buat kriteria. Bapak bantu saya nolongin ngatasi macet. Nanti soal yang ini gampang. Ini ada lagi caranya Pak. Nah kami buat seperti apa? Anda harus keluarga kecil yang punya balita,
dan Anda bekerja sekitar situ. Iya. Debit bank. Iya. KTP Anda kalau masih itu kita akan ganti sesuai dengan nomor susun tempat SP. Kalau saya publish di elektronik, jadi kamu nggak bisa ganti-ganti siapa yang tinggal. Satu lantai saling jaga. Ini kalau kamu berubah satu lantai saya mau usir. Saya udah mintanya dari tahun lalu aja nggak dikerjain Pak. Dengan gitu konsep. Jadi kalau kamu tahu tetanggamu berubah, kamu tidak mau laporkan satu lantai saya usir. Karena harga kos murah. Dengan demikian Bapak akan cetak duit Pak. Jadi Bapak nyewain ini apa? Perumnas yang apartemen baru ini Pak. 2 juta, 3 juta per bulan. Di debit untuk orang sekitar situ kerja. Sehingga orang-orang yang generasi muda ini dia tidak menambah macet karena dia nggak mampu beli rumah di Jakarta kan. Duitnya itu dipakai dia untuk beli rumah di tempat yang jauh. Weekend dia pulang nggak apa-apa. Yang penting dia punya rumah. Tapi dari mana dia bisa cicil? Dari transportasi biayanya sudah suami istri kerja tuh. Dia hemat transportasi itu. Nah lalu bagaimana yang kumuh? Kalau kau udah punya modal nih, kumuh kan cuma bisa 5.000 tuh bayar. Kalau dia Bapak bayangin Pak ya, kami kasih saja 30 meter persegi full list Pak. 5.000 aja banyak nggak mau bayar. Kalau Pak IPR 5.000 harus beli lagi 40 juta, nggak sanggup dia. Dan dia juga beli itu 150 juta Pak. Kecuali Bapak waktu bongkar ini Bapak kasih dia hadiah ini tukar ya. Ini juga tukarnya punya masalah. Saya cerita pengalaman Jakarta Pak. Kami mau bangun berapa? 100 lebih ya kampung deret. Suatu target pertama. 59 lokasi. Suatu target pertama itu 100 ya, nggak bisa capai kan? Kenapa nggak capai? Ini banyak sekali. Saya masuk Trisakti, saya suruh turun. Ini penduduk kita ini aneh Pak. Bangsa kita tuh punya satu penyakit. Kalau mau mati, mati bareng. Kalau mau susah, jangan susah saya sendiri, Anda harus ikut saya susah. Kalau Anda lebih senang dari saya nggak rela. Saya nggak ikhlas. Nah, sekarang kasus belum ada. Ini bicara di tanahnya dia nih Pak. Tanah negara kan kasih sertifikat Pak. Petogokan itu adalah kuli-kuli yang ngerjain Melawai Blok M. Lalu dia bikin rumah panjang, di belakang itu dia tinggal. Lalu rumah-rumah inilah yang kami bagusin, dikasih IMB, kasih sertifikat, kasih listrik semua. Karena ini kebetulan tanah negara. Nah, kenapa tanah yang lain nggak jalan? Nah ini persoalan. Saya coba tanya Trisakti turun. Kenapa nggak jadi? Ini soal pembagian. Kita bangunnya masih seragam Pak, misalnya. Sama dong supaya gampang ngaturnya. Kita ke 30 meter itu berapa? 30 meter itu 1 rumah. 30 meter persegi. 3 meter persegi. 2 lantai. Yang jadi masalah itu gini Pak. Kalau rumah saya tadinya 40, karena dipotong jalan semua, Jadinya saya cuma dapat 30 tapi lebih bagus, dapat sertifikat. Saya senang nggak? Oh nggak apa-apa. 40-nya gubuk derita kok, nggak ada surat kok. Ini cuma jadi 30 ada surat listrik semua. Saya mau lah Pak. Yang jadi masalah apa Pak? Ada tetangga saya rumahnya cuma 20 Pak. dapat 30. Tiba-tiba dapat 30 juga Pak. Saya nggak terima Pak. Iya. Itu aja tidak ketemu untuk membuat kampung deret. Makanya banyak sekali yang jadi sirpa gitu. Untuk ngatur ketemu itu kan. Belum lagi yang di daerah tanah tinggi. Lebih gila lagi. Di atas sertifikat orang Pak. Udah puluhan tahun mati nggak? Nah makanya kalau yang model itu kami tawarkan. Kemarin kita sempat pergi ya, yang di Senen, yang kecamatan itu. Kami tawarkan gini Pak. Ini udah sertifikat orang Pak, hak milik loh. Tapi udah puluhan tahun didudukin. Udah kayak rumahnya kumuh tapi udah permanen. Kami tawarkan pada dia, kemarin datang udah setuju dia. Mencari berapa rumah, kamu pindah, sewa, saya bangunin rusun, ya apartemen sederhana lah, kayak lift. Anda saya kasih jatah di sini. Anda tetap bayarnya murah, supaya dia sanggup. Tetap bisa 5.000, orang miskin kan. Tapi yang atas sisa kami sewanya dari kos-kosan. Lalu tanah ini gimana? Kalau dia bebasin, kami bayar murah-murah kepada pemilik. Segi. Oh
panggil. Sampai hari ini pun nggak jalan. Hmm. Pemilik mau jual sekarang, kami nggak bisa beli dong kalau masih dudukin orang. Nah kalau udah dibuka, pemilik bisa nuntut kami juga, tanah gua kok kamu pakai? Kita nggak bisa bangun. Ini aja masalah. Makanya pertanyaan saya kepada Bapak, yang kubu-kubu ini, kebun kacang ini, kebun kosong ini, Bapak udah pernah ketemu mereka belum? Dari tim kita sih sudah Pak. Nah, Bapak mau nggak kasih mereka hadiah satu-satu, tukar? Belum eksplisit, jadi kita baru ketemu dengan koordinatornya ya. Kalau mau ditukar satu-satu, bisa nggak tukar sama mereka satu-satu? Nah kalau bisa tukar satu-satu, mereka mau. Hanya 150.000, Bapak jalan aja Pak. Jadi sebenarnya gini Pak Gub, konsep yang dari kami ini kan sebenarnya masih terbuka. Jadi kalau barangkali, Oke tuh. jadi kan sebenarnya kan gini. Mau Jadi, ikutin bisa nggak? kami dengan Kementerian BUMN ini ingin mensinkronkan lah dengan program DKI Pak sebenarnya. Tujuannya itu gitu. Jadi bagaimana programnya supaya itu tadi public housing atau social housing ini bisa jalan dan bisa membantu. Nah, karena kan kami punya tugas BUMN didirikan kan sebenarnya untuk bantu itu kan Pak gitu. Nah, Bukan saya nggak mau dukung Pak, bukan nggak sinkron. Maksud saya kita sudah beda konsep. Konsep saya jelas, nggak ada lagi namanya rusunami. Nggak bisa jalan. Kalau di mohon maaf Pak Gubernur, kalau dikombinasi dari area yang tadi digusur-gusur sekian hektar, 2-3 hektar kita jadikan. Oh itu nggak apa-apa. Itu konsep kita. Iya, ya maksudnya Gitu, dengan adanya Kalau itu nggak masalah. Iya. Cuma maksud saya kalau yang tadi Pak, yang mega ini Pak, yang mega yang untuk memindahkan itu kan Pak, kan dibutuhkan satu unit yang supaya mereka betul. ya, Itu maksud saya unit Bapak itu kan dihargai 150 juta nih misalnya. ya. Nah itu tadi orang yang ini kalau dianggap tukaran jadi milik dia, pertanyaan saya dia jual. Kalau dia jual dan siang di Jakarta Pak, itu semua kawasan kumuh itu jual beli Pak, atas kwetansi saja. Kenapa saya berani beli kawasan kumuh? Karena saya tahu ada uang kerohiman. Jadi hampir semua orang berani beli kawasan kumuh karena dia tahu bangunannya semua dihitung. Nah sekarang saya kan kasih contoh rumah deret. Makanya saya tanya pertanyaan saya ke Bapak, ini kalau Bapak mau kosongin lahan kebun kosong nih 14 hektar nih, ini kan nilainya gila-gilaan dong Kemayoran, ini aset Bapak nih, inventory Bapak. Makanya pertanyaan saya, Bapak udah ketemu mereka belum? Ketemu mereka pun, apartemen Bapak ini kan sama nih ukurannya nih Pak. Iri-irian bisa terjadi nggak nih? Itu pun asumsi dikasih loh Pak. Dikasih pada mereka dengan catatan dia nggak boleh jual. Nah dia akan ngotot, saya nggak sanggup bayar IPL. Pak dia sanggup, saya milih jual. Kalau Bapak bilang harus jual kembali pada kami. Bapak ada duit nggak beli lagi dari dia? Satu target, maukah jadi rusunawa kah, mau jadi rusunami kah kan gitu. Nah ini yang mungkin perlu didiskusikan dengan tim. Nanti yang kelola siapa? Gedung Bapak. Kalau rusunawa ya pasti pelunas Pak. Kan Bukan kalau pelunas, karena dari anggaran pelunas. Makanya saya bilang Pak, porsi kami sebetulnya nggak usah libatkan kami dalam tim. Bapak kalau berhasil bebaskan ini, Bapak mau sebagian Bapak mau bangun rusunawa segala macam, kami dukung Pak. Ini masih terlalu mentah. Enggak untuk yang ini Pak, maksudnya kalau yang nanti dari kawasan 14 kita sediakan ke rusunawa. Kita hibahkan kita ke DKI yang mengelola Pak gitu. Iya itu nggak masalah. Nah, Kalau itu nggak masalah. yang 2 tower ini sebenarnya untuk trigger Pak, untuk trigger Itu yang saya bilang. Trigger itu tadi Pak saya bilang, kalau Bapak triggernya itu sebagai rusunami, pertanyaan saya, Bapak bisa nggak jamin mereka mau beli atau boleh tuker nggak? Bapak mau nggak tuker? Nah kalau tuker, kalau Bapak bilang kalau rumah saya nih cuma harganya 30-40 juta, Bapak tukerin saya apartemen Bapak 150 juta, langsung saya mau Pak, saya langsung angkat tangan mau, langsung saya mau. Mau apa otak saya? Saya mau jual. Ya. Nah kalau saya jual, tambahin lagi soal kampung kebun kosong ini nih. Maka saya Bapak mesti survei dulu, Bapak tanda itu mana rumah yang mau. Ini asumsi. Di situ udah ada peta-petanya Pak. Jadi Iya maksud saya Bapak tanda dulu nih. Karena begitu Bapak tidak kosong, kita ada 1-2 tinggal. Seperti kasus Serana Jaya di Tanah Abang. Bebasinnya nggak bisa semua nih Pak. Didudukin lagi Pak. Full lagi.
Udah kita bayar semuanya Pak. Tapi kan nggak bisa bongkar semuanya karena ada yang nggak langsung bongkar. Baik lagi. Jadi ini saya ngerti lah Perumnas, mohon maaf aja lah, bukan saya agak pesimis gitu Pak ya. Saya belum pernah ketemu ada direktur BUMN yang mau mati buat negara ini gitu, profesional. Untuk pasang badan Pak. Karena ini hadapin premanisme loh Pak. Ya. Kalau saya pasang nyawa saya Pak di Jakarta Pak. Saya sampai mati pun udah pesan sama istri saya, kuburnya kamu tulis kalau ada mayat saya, mati adalah keuntungan dan tidak kremasi, kirim pulang Belitung. Kalau kuburan dekat bapak saya belum penuh, saya minta kubur di dekat situ. Jelas pesan saya. Saya nggak pikir duit, bahkan nyawa saya di sini. Saya mau Jakarta beres. Nah saya udah merasakan ini 20 bulan di sini. Sama kayak kaki lima Pak. Saya mau pindah kaki lima. Saya lagi dapat CSR 8 miliar memperbaiki IRT Monas. Jadi makanan itu kita latih, undang chef William Wongso segala macam, latih orang sampai makan itu sekelas hotel. Sampai orang bisa rasakan rasa hotel tapi di kaki lima. Tidak ada kimia, micin, semua diaturin. Bagaimana cara seleksi mereka untuk yang akan datang? Ini jalan dulu, pakai tiket e-money semua diaturin, pakai seragam, pakai kartu, kita atur. Ini Agustus saya mau buka. Lalu semua taman, semua trotoar yang Perda melarang ada PKL, saya mau kasih. Karena PKL itu pasti mendekatkan diri di taman dan trotoar. Tapi trotoar nggak boleh diokupasi sampai penuh. Taman masih diatur. Monas gitu besar, boleh nggak ada PKL di pojok-pojok? Boleh, saya bilang. Sekarang kita tes seleksi mereka yang terbaik makanan. Bikin PRJ Monas 2.720 PKL. Siapin tenda-tenda, harga nggak boleh jual mahal semua. Atur. Apa yang terjadi? Dia beranak pinak, bos-bos ini 7.000 PKL. Seminggu udah biarin aja. Biar kasih pesta rakyat. Bukan pekan rakyat Jakarta, pesta rakyat PKL. Silakan. Gue kasih lo 6 hari full. Tuh rusak taman saya 2 hari 3 hari sama 6 hari seminggu sama. Kasih aja. Udah kasih. Apa yang dia pikirin mereka Pak? Itu tanggal 15 selesai kemarin. Gak mau pergi Pak. Kalau dikasih orang sewa 20.000, 7.000 PKL 140 juta semalam. Mau sikat? Mau sikat. Terus pakai pistol aja semua, kalau BP, masa pakai pistol. Kita mau las semua, mau dicop, mau dicelurit, mau ditusuk. Makanya saya bilang ini mentah sekali nih, ini soal bebas ini mentah nih. Bapak skimnya apa? Yang melibatkan kami jadi tambah pusing. Kami mau ketemu mereka, tawarin mereka pindah. Skemanya seperti apa? Karena dari sistem ini saya udah nggak setuju sama Bapak. Bapak mau kan jual ini. Suruh kami seleksi siapa yang beli. Bullshit Bapak. Itu cuma akhirnya tetap nggak ngomong kasar Pak ya. Supaya kami yang disalahkan, Bapak nggak salah. Kalau sampai dijual beli lagi, kami yang salah seleksi. Karena nggak bisa. Kalau mau minta pendapat saya, ini ada rusunawa. Nggak ada rusunawa. Soalnya harga sewa lebih kos, tinggal usir, kita bikin sistem. Sistem yang saya tawarkan tadi. Anda masih tinggal daerah situ, ada pekerjaan, KTP juga masih pindah alamat ke situ. Jelas, di debit dari bank, itu jadi income Bapak, backbone. Ini Bapak untung nih, Perumnas tiba-tiba punya 2. Dapat duitnya gimana? Baru izin dengan mereka. Dia dengan mereka, konsep itu ditawarin. Mau nggak bangun di dekat sini? Nanti kita pindahin. Ini ya tsunami. Jadi Bapak kalau mau gimana? Sekarang mau numpang pindahin dulu nih, 2-3 hektar nih, sebagian ke sini. Untuk bisa bangun dulu di sini. Ya 5.000 juga udah dapat berapa rumah. Bapak harus rela nih, yang udah jadi tsunami Bapak ini, kasih mereka sewa sampai udah kebangun pindah. Atau kalau mau ya ini ya sewa. Nah, ya itu Khusus program. Konsep itu yang bisa artinya kita bisa diskusikan. Ya, makanya itu artinya program.
Bapak bangun nih berapa lantai? 20 lantai nih. 20 lantai. Nah ini program khusus pindahan sini, Ya. tidak usah beli, Ya. tapi Anda juga tidak dapat rumah. Apa mau ganti kerohiman urusan Bapak lah, kalau mau hitung beton itu kebijaksanaan Bapak. Kalau saya sih nggak mau kasih. Tapi kalau mau kasih bisa nggak segampang itu, pasti berantem lagi nih. Yang ada di kerohimannya Anda tinggal di sini nggak boleh dijual, Anda cuma sewa di sini. Tapi mereka bayar gitu ya Pak. Bayar sewa, tapi ini murah. Program hanya 5.000 sehari. Ya kayak IPL per meter 5.000. Jadi daerah ini benar-benar ya tinggal lihat aja bangunan mau ganti. Kalau mau ganti 5 juta uang kerohiman satu orang bisa saja. Ini dibongkar. Mereka tinggal di situ. Nah yang sisanya Bapak mau sewain yang mahal silakan untuk subsidi. Atau Bapak mau jual pun silakan. Jadi kalau jual kepada siapa? Saya jujur aja itu buang-buang negara aja kalau Bapak jual. Itu cuma nolong orang aja. Nanti di antara kita bisa ada oknum titip-menitip Pak. Berapa unit di sini Pak? Saya mau tanya. 507 Ya. Pak. Saya minta 10 unit juga lumayan bagi-bagi. Saya paham 10 unit, pinjam nama orang, begitu dapat saya jual lagi. Kalau untung 150 juta, 10 unit 1,5 M. Ya memang sih ini kan karena 100 Itu yang yang konsep ini kan gini Pak. Jadi tadi opsi untuk dikembangkan apakah jadi tadi apa bilang sewa, apa harga kos atau apa dan sebagainya. Nah ini ya sebenarnya kami sebenarnya ya ingin menyamakan Pak artinya dengan opsi ini. Nah kebetulan sekarang sudah 2 tower. Nah untuk melangkah berikutnya ya kami ingin merencanakan topping off. Jika Pak Gubernur ada waktu, waktu nggak mungkin Pak. Seremonial itu nggak usah ya Pak. Dengan Nggak ada artinya Pak, seremonial itu. sebenarnya sambil juga ya itu tadi Pak, jadi Bapak bisa Nggak ketemu Pak. berkenalan. Saya udah ketemu Kemenpora semua. Pusat itu selalu sama. Makanya saya bilang saya mau jadi presiden. Saya jadi bupati pun udah sakit hati, soal bagi sapi pun saya udah sakit hati. Pusat tuh bagi sapi itu lucu Pak, saya nggak tahu sekarang ya. Pusat kasih anak sapi. Ini lucu nih, kasih anak sapi ini. Atau kasih induk sapi, umum tuh anak sapi lah. Karena pengadaan barang itu suka anak-anak itu. Kasih anak sapi kepada petani. Petani yang nggak jelas tuh, nggak jelas juntrungan punya sapi, nggak jelas. Kasih sapi. Sampai besar, beranak. Si petani dapat apa? Dapat anak? Enggak, tetap dapat anak jadi induk tadi. Saya dibalikin anak lagi. Jadi artinya apa? Tunggu sekian tahun, kalau balik, saya balik modal saja. Kalau dia nggak balik, minus. Jadi saya hanya ada 0 dan minus. Saya nggak mau. Gak itu bupati. Kalian pusat putih, saya nggak mau. Ya maunya gimana? Kalau ini sapi saya titip pada Anda, ini udah jadi besar, kalau beranak, 2, ya 1 buat kamu anak, induk dan anak buat saya. Iya dong, kan modal dari saya. Saya kan bantu Anda obat-obat segala macam. Di situ bisa kelihatan. Nah lalu pertanyaan gini, mau bagi kepada siapa? Bagi kepada orang yang punya sapi. Oh nggak adil dong, tambah kaya, tambah kaya. Saya harus jamin kalau sapi gue mati, gue sita sapi lo. Kalau Anda nggak niat curi sapi dari saya, Anda senang sekali dapat sapi. Tiba-tiba dapat sapi, dibantu obat, pasti senang dong. Yang nggak senang yang mau ngemplang, dia pasti bilang nggak mau. Kalau yang udah nggak ngemplang, kamu tambah sapi. Pinjamin induk sapi Anda aja untuk buntingin sapi saya senang kok. Tapi Anda kasih saya sapi dengan bagi seperti itu. Dapat 2, bagi 2. Nah lalu siapa satunya? Kan saya pemerintah. Pegawaimu yang bantu kamu kerja. Dia ada training, in-house training, saya kasih sapi. Sederhana. Nah sekarang masalah sapi timbul lagi nih. Kalau sapi tidak sampai 9-10 ekor, tidak mencapai skala ekonomis. 9-10 ekor, kamu naik motor nggak bisa lagi ngambil sapi. Anda harus punya mobil. Punya mobil BBM disubsidi lagi dari kita. Itu gobloknya nggak ampun gitu. Anda harus berani bikin ranch untuk daerah tambang. Anda bikinkan kandang, jadi sapi itu tidak di situ, semua di situ. Mantri kesehatan datang sama suntik.
Jadi ini kita pemerintah. Soalnya saya tarik kembali, saya tawarin lagi sama orang. Siapa yang mau di sapi? Loh kok tuh yang punya sapi tambah untung. Mereka protes sama saya. Biarin. Kan dia punya ipar, punya adik segala macam. Keluarga kecil juga jadi masyarakat. Dia menikah lagi pun, punya besan baru, punya ipar baru pun, tetap lebih aman, jaminan. Dia jadi 10 keluarga, dari keluarga dia punya sapi. Sama nggak saya ada 10 keluarga piara sapi saya? Dia pasti bagi-bagi jadi rendang semua, nggak jelas. Nggak bisa. Saya kira. Tapi saya nggak berkuasa melawan sistem itu. Ini tuh kayak bagi rezeki kita nggak? Gue kasih lu jadi baik, lu pilih partai gue lagi deh. Gue pilih sapi. Dapat duit. Saya profesional politik. Coba saya kampanye. Ada kalau nggak mau pilih saya nggak peduli. Kayak sekarang saya keras, orang nggak mau pilih kamu lagi 2017. Nggak usah pilih. Tapi selama sampai 2017, saya akan sikat semua sesuai aturan. Nggak ada urusan sama kamu. Jelas. Hari ini kita tuh nggak ada lagi orang yang bekerja buat negara. Cuma pengen ambil kepentingan aja. Pencitraan, saya nggak mau. Sama kayak kasus perumahan ini, saya udah ngomong. Imen pera semua. Lu tsunami, nggak bisa bos. Ini orang dagang semua, KTP nggak bisa dikontrol kok. Ya itu Pak, artinya Bapak kasih saya seleksi Pak ya. Kasih ke saya seleksi. Saya bisa seleksi benar pun. Dia jual kuasa siapa? Ini punya Perumnas. Bapak bilang, oh enggak, saya akan lakukan. Makanya saya tantang Bapak taruhan. Ya rusunawa Bapak beresin deh, kasih tahu saya dulu deh cara Anda. Kalau rusunawa aja Anda nggak bisa handle, apalagi udah saya jual putus. Nanti Bapak mengatakan, kenapa mengatakan? Kan DKI yang seleksi. Saya udah sampai sama Bapak, nggak bisa seleksi kalau gitu caranya. Saya nggak mau terlibat. Jujur aja. Bapak mau minta izin bangun, saya kasih Pak. Cepat saya kasih Pak. Saya kasih aja Pak. Kalau mau seleksi model gitu, enggak. Gagal semua. Jadi kalau Bapak mau jual, Bapak jual aja. Itu memang rezekinya Perumnas, saya nggak mau pusing. Lebih Bapak bagi-bagi karyawannya nggak punya duit, kasihan Pak. Mau kasih lu 5 lu aturnya pakai KTP siapa. Ya Pak orang itu yang membuat moral hazard kepada PNS kami. Saya kasih Anda jual 20 juta. Kenapa gue nggak minta 5 juta aja kalau Anda mau dapat rumah susun dari saya? Ngapain gue gitu goblok? Saya PNS. Itu yang terjadi di perumahan. Pak Jonathan ini bukan orang perumahan. tapi kan gini Pak, prakteknya di beberapa negara memang pemerintah itu harus hadir dalam menyediakan. Hadir. Ya artinya gini Pak. Terus saya bilang, saya hadir. Kalau Bapak ingat bagaimana sejarah Perumnas di era 80-an, kami bisa mengumpulkan mungkin jutaan warga miskin. Betul. Dan sekarang kaya itu hak mereka kan gitu ya, artinya gitu kan. Bapak tahu nggak? Bapak pernah nggak survei jutaan orang miskin itu tetap miskin? Ya artinya kan mereka Karena rumah dia dapat dia jual. Tapi saya bilang kita udah beda teori. Teori saya sederhana. Jadi kalau Anda miskin, saya harus hadir menyediakan sandang papan pangan untuk Anda. Pendidikan kesehatan itu kewajiban. Kalau saya tidak melakukan, terkutuklah saya. Karena saya disumpah memenuhi kepala, perut, dan dompet rakyat. Kalau saya tidak memenuhi itu, terkutuklah saya. Karena saya disumpah. Makanya saya sediakan. Coba sekarang teorinya begini. Anda butuh rumah kan? Anda butuh rumah kan? Ini rumah untuk Anda. Sampai 100 turunan boleh. Saya bongkar lagi, bikin lagi. Kewajiban saya memenuhi. Karena Anda memang sial miskin terus. 100 turunan. Tanggung jawab negara. Fakir miskin, yatim piatu menjadi tanggung jawab negara. Sesuai Undang-Undang Dasar. Wajib saya. Jadi Anda tidak pernah dapat ini. Anda hanya hak tinggal. Sampai saya perbaiki nasib Anda. Dengan kartu Jakarta Pintar, saya kartu Jakarta Sehat, dan pasar rakyat saya, bantuan modal kerja saya, bantu Anda bisa berubah nasib. Nah begitu Anda berubah nasib, ini tidak boleh Anda bawa jadi modal. Karena ini bagi saya sudah modal buat Anda. Ketika Anda tinggal di Jakarta, Anda punya tempat teduh. Modal kerja, saya kasih bantuan. Anda nggak usah jaminin ke bank. Bagi saya, pasar rakyat saya itu yang dipotong harian itu, Anda tinggal di sini baik-baik itu sudah jaminan buat saya.
lu macam-macam lu usir. Karena kamu kos di rumah saya. Itu konsep saya tentang menyediakan rumah untuk rakyat yang belum mampu. Kalau Anda jual lepas, sorry. Nah, sama kayak kasus pertanian. Kenapa saya menentang pembagian sertifikat? Kalau sama PDIP, sama Budiman Sujatmiko, dia bisa terpilih kembali. Dia urusin berapa ribu orang udah sertifikat. Kasih komisi 2, saya nggak mau. Saya menentangnya. Kenapa? Rakyat nggak butuh tanah. Rakyat butuh roti. Itu bahasa revolusi Prancis. Rakyat nggak butuh ladang gandum. Lah dia akan jual. Saya ini bupati, Pak. Makanya saya pengalaman. Pemerintah membuka 300-500 ribuan, 3.000 hektar sawah irigasi. Udah irigasi kacau balau, nggak usah ngomong kayak gini. Udah irigasi, semua bagi sertifikat. Belum bagi sertifikat, bagi. Semua 2 hektar bagi semua. Apa yang terjadi di lapangan? Banyak pejabat, banyak pengusaha. Jual sama saya dong, 15 juta. Irigasi loh. Sampai 30 juta per hektar. Saya petani tadi Pak, penggarapan. Ya saya jual. Tapi janji ya, kalau mau garap, suruh saya ya. Dapat 30 juta. Beli motor, apa macam-macam, kawin lagi, macam-macam. Dia penggarap lagi. Berapa pembagiannya? 10% buat saya nyangkut. Bapak 90. Makanya saya miskin terus Pak. Karena saya nggak bisa ngolah duit. Saya sudah anak kecil. Saya nggak pernah lihat duit 30 juta seumur hidup saya. Dan kalau tanpa itu kenapa? Nggak apa-apa. Dari dulu juga aku kan kuli kontrak menggarap nih. Saya memang kuli garap. Ya apa bedanya? Sama seperti perumahan tadi. Saya garap lagi nih. Nah ini jadi kacau sekarang masalah. Kenapa saya marah dari bupati? Saya sampai selesai bupati saking penasaran soal sawah. Saya ke Randu Dongkal, Pemalang, Tegal. 7 bulan belajar jadi petani. Tinggal di rumah petani. Saking saya pengen tahu masalahnya di mana ya Republik ini. Sampai beras kita mesti impor. Nah, saya mau temukan itu cerita lain lagi. Kasus ini sama. Perluasan ini. Kalau saya orang kaya, Bapak kaya nih, Bapak beli ini. Deal dengan saya. Saya minta bos, tolong dong 20% dong buat dia bos. Bapak merasa nggak pantas, nggak usah. Itu tanda Bapak nggak digarap. Kadang gue pikirin, gue orang kaya, kita taruh aja. Masih gitu dong Pak. Kalau namanya nandur Pak, nanam padi Pak. Kalau ini hampir 3.000 hektar, mesti semua dibuka. Bapak bayangin nggak, kalau tanah Bapak yang puluhan hektar di tengah, itu nggak dibuka. Ini jadi sarang hama semua. Waktu saya nyiram semprot di tanah saya mau nggak bantuin semprot tanah Bapak? Nggak mungkin Pak. Itu yang buat kegagalan Pak. Makanya saya bilang, nggak bisa, saya mau rubah sistem. Nggak jalan ini. Sistemnya mau gimana? Ini dibuka 3.000 hektar, tetap punya pemerintah. Nggak ada bagi kalian. Yuk menggarap, boleh. Anda mau menggarap, keluarga Anda sanggup garap berapa hektar? Daftar. Minimal 1 orang maksimal 2 hektar. Kalau ada yang nggak mau, saya kasih. Saya mau ini semua dibuka. Lalu pembagian gimana? Pembagiannya begini bos. Bibit, benih, pupuk, obat, semua saya pemerintah sediakan. Hitung duit ya. Ini berapa nih? Kaspon. Saya lakukan di Jawa itu. Kaspon. Anda biaya kerja, gaji, hitung. Kan kuli, garap tau, hitung. Berapa kira-kira nandur, berapa duit, sesuai hitungan kalian lah. Ini mau kasih pupuk berapa, mau bersihin, mau bajak berapa, saya siapin mesin sewa, koperasi gitu. Begitu panen, saya beli kembali harga pasar. Kurangin semua biaya tadi. Untung bagi hasil berapa? Anda yang kerja 80, saya pemerintah cukup 20. 80 untuk siapa? 80 untuk Anda mampu beli obat lagi benih sendiri. Nggak usah ngutang lagi, bisa beli lebih murah. Ini 20 pertama. Kan 80 kan? 4 kali 1/4 yang pertama nih. Yang kedua, ini buat Anda yang kerja.
lu pantas dapat duit. Yang kerja dong, kan potong lagi nih tabungan Anda dong. Yang ketiga, buat kebutuhan rumah tangga Anda. Mau beli rumah, mau beli tanah. Yang keempat, ini tuh anak-anakmu. Ini cara pembagian yang benar. Lu kau kasih sertifikat, bye-bye. Ini cara menyeleksi mana bajingan yang mau jual tanah, mana penggarap asli. Sekaligus membangkitkan petani asli. Nah ini yang saya mau lakukan di semua perumahan kami, termasuk pasar kami, PKL saya keras sekali. Saya keras bukan mau binasakan mereka, saya mau memilah mana bajingan tukang jual, mana yang betul-betul mau jujur bekerja di Jakarta. Saya jadi bupati dan dua hal soal sapi dan soal sawah, itu sudah sakit hati. Kalau ikutin saya, nggak ada terbengkalai. Tetap ya pemerintah. Hari ini jual beli Pak. Ada yang jadi rumah, ada yang jadi kebun sawit. Irigasi Bapak kebayang nggak Bapak habis berapa ratus miliar irigasi kemarin Pak? Tiba-tiba Bapak mesti bikin ini tanah nggak boleh air nih. Sore-sore ini mau tanam sawit nih. Sebelah petani gimana? Boleh nggak pemerintah ngarang ini dulu buat padi? Sorry Pak, hak milik saya. Anda mau apa? Sampai kiamat Tuhan datang kedua kalinya itu. Orang Kristen bilang itu. Kiamat tetap punya saya. Nggak ada di Indonesia yang hak milik. Itu yang terjadi di negara ini, Pak. Bapak itu ngomong perumahan, Pak. Begitu Bapak bilang mau urus tsunami, udah saya nggak mau tas, Bapak urus sendiri deh. Pak Gop, Aku udah malas deh urus tsunami deh. Urus tsunami aja nggak bisa handle. jadi kalau Pak Gop, sarannya gimana kira-kira? Hah? Kalau dalam program ini, apakah kita mungkin berubah kepada konsep Rusunawa? Karena ini kan sebenarnya KK belum melakukan juga sosialisasi. Makanya saya nggak tahu duit Bapak, kan saya tanya sama Walper, udah duitnya seperti apa. Jadi tadi kami Kalau program duit Bapak cukup, Bapak bantu saya buka kos-kosan, sewa apartemen harga kos di debit bulanan. Seleksinya gimana? Untuk orang pasangan muda yang kerjanya di pusat kota nih Pak. Yang rumahnya mungkin banyak orang PKTB DKI tinggal di Serpong Pak. Jadi tidak Di ada Bogor. konsep kawasan kumuh kosong ya? Oh enggak, kawasan kebun kosong sama. Itu yang saya mau lakukan juga. Yang kebun kosong ini sama, Bapak butuh tanah nih Pak. Makanya Bapak mesti deal sama mereka. Itu udah sepakat, saya pun lagi mau jalankan. Tapi kan kami pemerintah agak susah. Ini kan tanah kita nih, didudukin orang. Ini saya bilang di kampung Beting, saya ngalah deh. Kalian semua aku bikinin ya. Bikinin. Saya nggak kasih kalian ganti rugi loh. Ini tinggal di sini. Dia tanah yang sisa, 14 hektar Pak. Mungkin 2-3 hektar buat bikin untuk tampung mereka, sama tampung yang lain. Yang ini saya komersialkan. Kita kasih Pak. Sama kayak Pertamina, saya dorong seperti itu. Saya kasih. Nah, Bapak dorong. Jadi mereka semua dorong masuk. Nah, cara subsidinya gimana? Itu yang saya bilang, mesti Bapak mesti ada yang apartemen Ya. harga kos. Jadi sehingga orang yang tidak mampu ini Bapak tutupin silang. Itu yang saya harap Perumnas bantu kami soal kota. Kalau Bapak bilang jual subsidi, aduh udah deh Pak. Bapak ini Kalibata Pak. Belum lagi oknum Bapak yang mainin. Bapak mau transparan gimana Pak? Saya gitu galak, gitu ketat, begitu mengerti detail masalah. Sambil lepasin orang saja, dinas perumahan, Pak Johan itu bantu saya setengah mati saja. Bawahnya main Pak. Itu lurah main Pak. Kita mesti KTP situ, lurah main. Kami punya rusunawa di Muara Baru Pak, untuk penghuni Waduk Pluit. 400 unit didudukin preman Pak, dia yang sewa-sewain Pak. Baik KTP, dan dia pilih jadi ketua RT lagi, mati nggak Pak? Ketua RW. Dia pilih dia preman, dia ngatur. Makanya saya mau cabut RT RW pun saya pilih langsung kan, nggak ada pemilihan. Mau gaji aja udah, mau ribut-ribut. Kadang-kadang bukan mau diktator Pak, kadang-kadang kita memang nggak bisa berikan ini semua. Kayak ini, IRTI. Saya kenapa ketat ya saya mau rapat sama itu UKM, tekanin. Kalau ini di loss Pak, 200 juta Pak, kios di Monas Pak. Laku nggak kira-kira Pak jual makanan?
Laku Pak. Kalau saya PKL dikasih kios 200 juta, ngapain gua kerja di situ? Saya seumur hidup belum dari 200 juta. Gua jual aja pulang kampung. Bisa bikin rumah. Baik lagi, bikin jalan. Bayar asosiasi mungkin, ya bayar sedikit. Nggak jadi Pak. Bapak mau punya berapa monas lagi nyediain buat mereka? Beranak pinak. Nggak ketemu. Jadi kalau Bapak mau kebun kosong, saya setuju. Bapak ketemu mereka dulu, Bapak sampaikan konsep Bapak. Ya, karena kebun kosong kami akan menata kawasan itu, Pak. Iya, kami kasih. Justru kami senang kalau jalan di Kemayoran, aduh kacau balau itu. Di tol itu kan kelihatan tuh Pak. Nah, saya senang kalau Bapak bisa beresin itu semua. Cuma nanti memang konsepnya nggak semuanya harus Rusunawa. Pasti, Komersial komersial. juga yang juga Bagi, komersial. saya setuju. Nah, Nggak mungkin dong Pak, kalau Bapak semua usaha, ya mati dong usaha Bapak. karena Itu yang saya tahu pada Pertamina. Makanya itu tadi untuk memulai memindahkan, karena kita ada 5 tower yang di. Nah, kalau Bapak mau memindahkan mereka, Bapak yang harus tentukan wilayah mana. Bapak mesti temuin mereka, sosialisasi, tanyain. Ya, nah itu yang mungkin dari kami kita ingin membentuk tim bersama Pak. Kalau jika mungkin. Langsung wali kota aja. Nah, ya, Bapak nanti, temuin wali kota aja. Wali kota. Pusat sama utara. Ini pusat ya? Utara juga. Utara loh, dua. Saya. Ini sekali selesai. Nah, Bapak kemuka mereka, saya cuma pesan itu aja. Kalau Bapak mau percaya sama saya, nggak ada Pak. Jadi kalau Bapak mau kasih dia sewa, dibayar aja. Kayak uang kerohiman. Kasih 5 juta. Ini ngomong baik hati lah. Kita kan juga BUMN Pak, pasti ada ketentuan. Iya. Tidak salah. Iya, kasih pada mereka. Jadi kalau mereka udah mau terima uang, ngapain kasih rumah susun? Ya itu, jadi ada yang mungkin dikompensate dengan uang, Ada yang dikompensate dengan rumah susun. Jadi Bapak mesti cek wilayah mana yang kosong, jangan sampai kasus Ya. Sarana Jaya kami. Ya. Ada yang kosong, ada yang enggak. Bapak nggak bisa bongkar. Ya. Jadi Duduk lagi. kita lanjutin aja Pak ya, jadi Silakan. data itu dengan nanti Pak Itu Jonathan, silakan. dengan ini supaya Kasus sewa Pak ya. Ini maksud konsep tanah kosongnya persis yang kita sisir tadi. Jadi- Kosongin, pindahin, kosongin nanti. ya, Kami juga sama Pak, nanti sebagian dibagi di komersial yang mahal, ini yang itu, Ya, ya, silakan aja. kita kan tentu karena kita nggak semuanya portfolionya sewa Pak, jadi ada yang komersialnya kita jual juga. Pasti, kalau komersial harus jual. Kita jual. Bapak Ini jual. yang 14,4 itu Pak. Cuma saya minta kalau Bapak bilang subsidi, harga subsidi, Ya. APBN juga kan duit saya juga ada bayar pajak Pak. Itu saya juga bayar pajak kan, di situ juga. BUMN juga ada duit saya. Tolong jangan jual subsidi harga deh, kita bukan Singapura, bukan Hong Kong, bukan negara lain Pak. Oke, jadi mungkin Pak Gubernur. Bapak bisa kontrol polisi nggak Pak? Ya nggak bisa. Bapak bisa kontrol jaksa nggak? Nggak bisa, hanya presiden. Ya. Sebenarnya mereka udah punya konsep di belakang Pak, cuman penegasannya mesti ini Rusunawa. Iya, Rusunawa. Enggak semua Rusunawa Pak. Kan Enggak, yang terusnya ini kan ada satu. ada sebagian blok Rusunawanya ada. Jadi kita Cukup Rusunawa untuk Nah, kalau soal ini saya nggak pusing Pak. Bapak udah menyediakan di lokasi yang sama, geser mereka, Ya. sudah oke. Yang jadi masalah kan itu tadi saya bilang, ini Rusunawa ini gimana jaganya nggak dijual. ya mungkin tadi ini lahan yang 14,4 Iya kan? ini kami sediakan itu Nggak lah. tahu Bapak mau cara kedua, kalau dinilai hitungannya kira-kira 150 juta juga, udah kita tukar satu lawan satu deh. Nih, apartemen saya tukar satu lawan satu. Nah, Kamu mau jual, kamu mau ngapain, urusan kamu deh. ya, ya. Itu sih oke juga Pak. Ya itu yang mungkin mau kita jajaki Boleh Pak. saja. Jajaki. Yang penting Bapak datangin mereka, minta wali kota, Pak. Ya. Suruh datangin, sosialisasikan. Ya. Kapan jadi Bapak punya Nah ini apartemen? rencana tanggal 25 karena Pak Dara sekarang di Amerika, dia ingin undang Bapak sekalian ke lokasi Pak gitu. Nah, makanya saya lihat, saya nggak berani janji dia Pak, segan sendiri. Mungkin wali kota atau siapa ya, atau Oke, DPP. nanti lah kami Nah, jadi kita gampang lah, Bapak bikin surat aja. Ya. Jadi diatur aja sama wali kota, saya pengen tahu nih gimana maunya mereka. Ya. Saya sih senang Pak, kalau semua kawasan kumuh. Jadi target saya di Jakarta Pak, nggak ada kawasan kumuh. Kenapa? Ini untuk mencegah urbanisasi. Ya. Kenapa bisa orang urbanisasi dari Jakarta nggak ada nasib? Karena bisa sewa 5.000 sehari. Semua orang datang. Kalau nggak ada kawasan kumuh lagi, dia numpang sama saudara. Kalau nggak berguna, usir pulang Pak. Kalau kamu akan tinggal di jalan, saya bawa pulang ke kampungmu. Baik lagi, saya teratakan pidana. Nah itu gampang. Ya. Ya betul langsung dengan Pak Jonathan ya. Saya cuma mau share itu aja Pak. Ya. Saya agak gregetan kalau kasih-kasih gitu. Ya. Ya, nanti saya laporan ke Pak Dalan, jadi Ya. yang juga Pak Gubernur mengajarkan Kalau ada agar Twin BlackBerry, saya add supaya gampang komunikasi. saya Saya add.
Ya. Saya betul-betul gregetan Pak soal bagi-bagi, soal pertanian. Ya. Bapak pernah dengar nggak konsep pertanian seperti tadi? Yang 20-20-20. Belum. Masuk akal nggak Pak? Untuk bikin rakyat jadi kaya raya. Kalau sekarang program kita cuma nolong calo kaya raya Pak. Rakyat biasa pun jadi calo. Iya. Kayak minyak solar subsidi buat nelayan. Satu jerigen itu bisa dapat 200.000 selisih. Itu kan sampai beda 5.000 gitu ya. 40 liter. Petani langsung jual ke tambang dapat 200.000. Dia mau ke laut nggak? Kalau dia ke laut nggak tahu ada hasil, bisa mati, bisa capek. Ini begitu udah isi langsung kasih 200.000. Nggak ada yang mau ke laut Pak. Semua ngaku petani, timbul lah ikatan asosiasi petani nelayan macam-macam, perkumpulan nelayan, isi orang politik Pak, LSM Pak. Untuk apa? Minta jatah solar. Dan dia punya anggota nelayan asli. Nelayan asli pun rusak mentalnya. Ini ngapain ke laut? Terus lama-lama kasih orang tambangnya, kalau tiba dapat sekian kilo di Banggaro itu, kasih jatah kamu masuk ke laut. Dapat 140.000 sehari, 4,5 juta sebulan. Ya aku dukung deh. Rusak laut, Bangka Belitung nggak apa-apa. Kami dukung, nelayan dukung. Tapi nelayan yang asli menolak. Tapi biasanya lebih banyak kalau dia orang politik dia yang menang. Makanya Bangka hancur. Pak, saya jujur ya Pak, saya itu orang dari bawah Pak, dari DPRD, bupati, dari masyarakat. Makanya saya itu gergetan. Oke Pak, terima Ya, kasih Pak. terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Yotan urus ya sama wali kota ya.